kantor pajak itu sangat concern terhadap penetapan harga. Harga transfer itu apa? Antara siapa? Antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Tidak ada di akta, namun yang bersangkutan berwenang untuk mewakili perusahaan. Kewajaran kelaziman usaha, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau PKKU. Pihak wajib pajak ini dapat menjelaskan gitu ya, secara terdokumentasi tentunya, semuanya tahapan-tahapan PKKU ini telah dilaksanakan, sehingga secara nominal ya terkadang nilainya cukup material gitu ya kalau terkait dengan transfer pricing ini. Halo para wajib pajak, balik lagi nih ke sesi tanya jawab bersama Dr. Mulyono. Hari ini kita membahas topik perpajakan yang sangat menarik dan juga relevan nih buat para wajib pajak, yaitu transfer pricing. Yuk langsung aja kita mulai. Selamat siang Pak Mul. Selamat siang. Hari ini mau tanya-tanya lagi nih Pak, khususnya terkait transfer pricing Indonesia. Karena belakangan sering muncul ya Pak di perpajakan soal transfer pricing. Sebenarnya apa sih Pak transfer pricing? Baik, sebenarnya kalau kita bicara transfer pricing ya, bahasa Inggrisnya kan, bahasa Indonesianya adalah harga transfer. Nah, dalam konteks perpajakan, nah ini kantor pajak itu sangat concern terhadap penetapan harga ya, khususnya antara harga, namanya transfer pricing, harga transfer. Nah, harga transfer itu apa? Antara siapa? Antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa gitu ya, di mana di undang-undang PPh kita sudah didefinisikan tuh ya hubungan istimewa apa. Nah, jadi kalau ada transaksi sederhananya antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa ini, nah kita harus melihat apakah transaksi afiliasi itu, transaksi hubungan istimewa itu, nah sudah dilaksanakan sesuai dengan kita sebutnya prinsip kewajaran kelaziman usaha gitu ya. Nah, tetapi kantor pajak sangat concern terhadap harga ya, harga transfer. Kenapa? Jangan sampai dibuat lebih tinggi atau lebih rendah. Sederhananya harus harga wajar gitu. Nah, inilah memang transfer pricing ini beberapa tahun belakangan ini menjadi semakin marak ya, koreksi-koreksi di pemeriksaan pajak ya, ataupun bahkan sekarang sudah di SP2DK ya. Nah, itu juga sudah masuk gitu ya. Banyak kita lihat di lapangan terkait dengan SP2DK transfer pricing. Nah, jadi kantor pajak melihat nih, wajar nggak? Jangan-jangan ini terlalu tinggi harganya jualnya atau belinya, atau terlalu rendah. Nah, tujuannya apa? Supaya kita mengecek laba fiskal atau penghasilan kedap pajaknya itu wajar. Ya, kalau misalkan contohnya harga jualnya direndahin gitu ya, nah otomatis kan berarti kan labanya kecil. Pajaknya menjadi lebih kecil juga kan gitu. Nah, itulah di situ kantor pajak makanya sangat concern terhadap transfer pricing ya, penentuan harga tersebut khususnya untuk transaksi-transaksi yang hubungan istimewa ya. Kenapa? Karena kalau lawannya transaksi pihak ketiga, karena kalau di pihak ketiga logikanya kan saya dengan dia gitu ya, kita nggak ada hubungan apa-apa, berarti dealnya itu harusnya adalah harga kesepakatan, harga wajar kan. Tapi kalau misalkan dalam grup yang sama gitu atau anak perusahaan induk perusahaan kan berarti dia juga gitu, sehingga kantor pajak ini concern. Nah, ini benar nggak nih kalau transaksi itu harga penyerahannya, transfer pricingnya kita terapkan kepada pihak yang independen, apakah sama atau berubah ya, lebih tinggi atau lebih rendah kan gitu. Nah, disitulah kita concern terhadap transfer pricing. Nah, khususnya kalau lawan transaksinya ada di negara luar negeri ya. Tapi bukan berarti kalau dalam negeri kita bebas nih Pak penentuan, enggak juga ya. Tetapi kalau di luar negeri khususnya yang memiliki tarif PPh badan ya yang lebih rendah daripada di Indonesia. Nah, ini praktek tax planning atau tax avoidance ya yang umum terjadi. Nah, ada pergeseran laba gitu ya, di mana laba dari yang seharusnya di perusahaan Indonesia itu digeser ya melalui penetapan harga transfer ke entitas lain di negara-negara yang memiliki PPh badan, tarif PPh badan lebih rendah daripada di Indonesia. Nah, jadi khususnya yang di luar negeri kan, karena itu menurunkan efektif ya corporate tax rate-nya. Jadi tarif PPh badan secara grup kan jadi lebih rendah karena ada pergeseran laba. Nah, tapi itu yang di luar negeri ya, tapi di Indonesia juga sama ya. Contohnya yang satu final, satu non final. Nah, itu juga kadang-kadang ada pergeseran laba. Kurang lebih itu ya, terkait sedikit ya overview terkait dengan harga transfer.
Tadi Pak Mul ada mention tentang hubungan istimewa. Bagaimana sih suatu perusahaan tahu apakah dia itu hubungan istimewa perusahaan itu atau bukan? Terkait dengan hubungan istimewa ini, memang di Undang-Undang Pajak Penghasilan kita sudah diatur ya terkait dengan kriteria hubungan istimewa, dan juga ada, saya bilang mungkin perluasan lah ya, dalam tanda kutip nih ya, perluasan. Jadi ada PMK sekarang 172 tahun 2023 ya, kalau saya nggak salah. Di PMK 172 itu juga didefinisikan terkait dengan hubungan istimewa ya. Jadi lebih didetailkan, atau kalau saya bilang mungkin lebih ke ada perluasan sedikit, nanti kita bahas gitu. Nah, cuman kita harus hati-hati bahwa ini tidak mungkin mirip tapi tidak sama persis ya, terkait dengan pengungkapan pihak-pihak berelasi atau hubungan istimewa yang ada di PSHK laporan keuangan. Nah, kita tahu ada PSHK 7 ya terkait dengan pengungkapan pihak-pihak berelasi itu. Nah, namun itu memang kriterianya tidak persis sama ya dengan yang ada di Undang-Undang PPH kita ya. Nah, cuma dalam praktek memang kita selalu melihat tuh identifikasi hubungan istimewa. Pertama paling mudah kan ya. Kalau perusahaannya diaudit ya, ada laporan keuangan audit, kita lihat tuh di catatan laporan keuangannya di bagian pengungkapan pihak-pihak yang berelasi ya. Namun perlu diperhatikan ini tidak persis sama di Undang-Undang PPH kita. Nah, di mana diatur ya di Undang PPH tadi pasal 18 ayat 4 ya di Undang-Undang PPH kita. Dan diatur peraturan pelaksananya di PMK 172. Nah, pada dasarnya ada 3 jenis kriteria. Ya, yang pertama itu terkait dengan kepemilikan atau penyertaan modal. Kemudian yang kedua terkait dengan penguasaan, nah atau kontrol. Nah, ini mulai nih ya agak kualitatif gitu ya. Dan yang ketiga ada hubungan darah ya, keluarga ya atau semenda gitu ya, istri dari istri gitu. Jadi ada 3 kategori gitu ya. Pertama dari sisi kepemilikan penyertaan modal, penguasaan atau kontrol, dan juga hubungan keluarga atau saudara semenda. Nah, kalau yang pertama, basically kalau kepemilikan atau penyertaan modal itu dia melihatnya adalah kepemilikan modalnya itu minimal 25% ya. 25% ini bisa langsung atau tidak langsung gitu. Jadi kalau misalkan PTA punya saham di PTB, nah langsung kan PTA punya kepemilikan langsung di PTB ya kan. Nah, tapi PTB mungkin punya anak perusahaannya lagi, PTC misalkan, ya. Nah, itu jadi dikali kalau misalkan PTA dan PTB, contoh punya 50%, ya. PTA punya 50% saham PTB. Lalu PTB punya saham juga 50% di cucunya, PTC. Ya, berarti kan secara tidak langsung PTA memiliki penyertaan tidak langsung sebesar 25%. 50% dikali 50%. Karena PTA PTB kan 50, PTB PTC juga 50. Nah, sehingga PTA dan PTC ini juga dianggap memiliki hubungan istimewa secara perpajakan, secara tidak langsung. Nah, ini di PSHK 7 mungkin bisa ya, bisa enggak gitu. Nah, terlihat apakah ini grupnya atau enggak. Ternyata kalau 25%, ternyata PTC ini 75% misalkan partners dengan pihak ketiga, di mana kontrol dengan pihak ketiga juga gitu. Nah, mungkin secara PSHK 7 bisa dianggap ini tidak secara langsung ya punya hubungan afiliasi. Nah, di situ kadang-kadang sering berbeda gitu ya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan kontrol. Nah, ini nih kadang-kadang bisa kualitatif karena kontrol itu kan bisa macam-macam. Ya, mungkin dia nggak kena kepemilikan saham 25% ya. Tetapi biasanya kita lihat dari mana? Dari adanya manajemen. Ya, manajemennya apa? Ada direksi, komisaris misalkan kan gitu ya. Nah, yang menjalankan perusahaan gitu. Ada melalui mungkin kontrol yang lain dari teknologi yang khusus, mungkin dia punya paten hanya dia yang punya gitu. Sehingga diberikan misalkan untuk lisensi ke perusahaan lain hanya menggantungkan seluruh usahanya dari paten tersebut misalkan. Nah, jadi kalau dicabut misalkan atau nggak dikasih patennya, maka dia nggak bisa berusaha lagi, sehingga itu dianggap juga ada kontrol ya. Jadi melalui manajemen, melalui teknologi ya. Nah, paling gampang adalah sebenarnya manajemen ya. Biasanya kita selalu lihat siapa susunan pengurus. Nah, nomor 1 yang ada di aktanya dulu ya, direktur, komisaris. Kadang-kadang direktur kan bisa ada beberapa, komisaris juga ada beberapa. Nah, selain itu cuma harus hati-hati juga. Kadang-kadang harus ada direktur yang namanya tidak ada di akta, namun yang bersangkutan berwenang untuk mewakili perusahaan. Contohnya di mana? Dia jadi penandatangan SPT. Nah, penandatangan SPT, contoh sekarang di Kortes kan, nah jadi signornya dia. Atau mungkin dia bisa menandatangani kontrak atas nama perusahaan, ya kan? Nah, ya.
Jadi bukan direktur, mungkin VP Finance gitu misalkan gitu ya. Nah, Vice President Finance. Nah, itu tapi dia bisa tanda tangan kontrak atas nama perusahaan ke supplier. Ya, atau dia bisa misalkan menandatangani cek gitu ya, menandatangani cek di bank gitu ya, mau ngeluarin duit gitu ya, ngeluarin uang gitu. Nah, dia bisa tuh meskipun namanya tidak ada di dalam akta perusahaan. Jadi itu harus hati-hati. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan hubungan keluarga, saudara semenda ya. Contohnya misalkan ayah, anak gitu kan, kemudian suami dan istrinya ya, kakak adik, misalkan bapaknya jadi komisaris, kemudian anak yang ada direktur tapi dia anak perusahaan gitu ya. Nah, itu jadi dianggap ada hubungan istimewa ya, baik dari sedarah maupun semenda ya, suami dan istri. Nah, jadi ini harus hati-hati. Nah, itu ada di Undang-Undang PPH pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH. Nah, di PMK 172 tadi saya sempat singgung kan, ada sedikit perluasan ya. Jadi mungkin kalau bisa dibilang mungkin penjelasan lebih lanjut ya. Tetapi agak mirip-mirip tuh ya. Kita bisa ini penjelasan dia, kita anggap ini penjelasan lebih lanjut atau mungkin perluasan khususnya ke yang bagian kedua, penguasaan atau kontrol. Ya, karena ini kan memang agak sedikit kualitatif lah ya kalau kita lihat. Nah, tapi kalau di situ ada penjelasan lebih lanjut di penguasaan, di kriteria yang kedua ya, di PMK 172, bahwa dianggap ada penguasaan kalau ya, misalkan nih ya, secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri ya, berada di dalam satu grup usaha yang sama. Nah, menyatakan diri menjadi, misalnya saya nih ya, menyatakan diri menjadi di satu grup yang lain gitu. Wah, itu susah juga kan ya, maksudnya menyatakan diri gitu ya. Kok bisa menyatakan diri? Kalau siapa aja bisa menyatakan diri, kan aneh ya. Harusnya kan kalau kita lihat harus dianalisa kriterianya apa. Mungkin ada kontrak kah atau apa kan gitu. Kemudian yang terakhir, menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain. Jadi dia bisa menyatakan diri sendiri gitu. Nah, ini memang agak kualitatif ya kalau kita lihat gitu ya. Jadi bisa dengan pernyataan dari wajib pajaknya bahwa saya ini punya hubungan istimewa gitu. Nah, itu yang harus hati-hati gitu ya, bahwa ini memang sama atau enggak kan gitu ya, artinya dalam grup yang sama atau enggak gitu. Nah, itu kurang lebih terkait dengan hubungan istimewa. Jadi kalau perusahaan ada transaksi dengan pihak-pihak yang termasuk dalam 3 kriteria itu, nah mulai harus hati-hati secara perpajakan gitu ya, bahwa apakah transaksi ini wajar atau tidak gitu ya. Sederhananya, kalau transaksi yang diuji itu dilakukan dengan pihak lain, nah pihak independen kita sebutnya ya, selain dari pihak yang punya hubungan istimewa, apakah hasilnya atau harga transfernya akan sama ya, atau mirip. Nah, itu makanya yang harus diuji gitu ya, terkait dengan transaksi yang memiliki pihak hubungan istimewa ini.